Selamat pagi untuk adik-adik sekalian. Untuk materi tutorial pertama akan saya bahas dari latihan soal untuk neraca massa unit tunggal tanpa reaksi. Jadi kita akan mengambil soal dari latihan soal week 2 yang nomor pertama. Soalnya, suatu pabrik memproduksi simple syrup dengan perbandingan campuran 1:1 air dan sukrosa, kemudian laju alirnya sebanyak 100 kg per hari. Pabrik tersebut menggunakan bahan sukrosa basah, juga mengandung sukrosa dan air dengan komposisi yang demikian, dan air murni. Oke, maka yang ditanyakan adalah berapakah jumlah bahan baku yang dibutuhkan setiap harinya. Oke, yang pertama dilakukan, kita menyiapkan diagram alir berdasarkan kasus dari soal. Oke, jika diinformasikan seperti berikut, maka misalkan pabrik sebagai suatu bagian besar, ya, andaikan pabrik sebagai suatu unit, di mana keluarannya adalah simple syrup. Oke, yang punya perbandingan air dan sukrosa 1:1. Maka dengan laju air 100 kg per hari, 1:1 artinya 50% berat air dan 50% berat sukrosa. Kemudian, diketahui bahwa bahan baku yang digunakan adalah sukrosa basah dengan komposisi sukrosa dan air juga, namun ada sukrosa dengan persen berat 97% dan air 3%. Dengan laju yang tidak diketahui. Oke. Selanjutnya, tujuannya menghasilkan selain dari sukrosa basah, digunakan juga air murni sebagai bahan bakunya. Karena air murni berarti hanya ada satu komposisi, yaitu air 100%. Dan juga tidak diketahui berapa laju alirnya. Oke. Dengan demikian, berdasarkan informasi soal, kita punya pabrik dengan 3 laju alir, yaitu laju alir masuk berupa sukrosa basah, laju alir masuk berupa air murni, dan laju alir keluarnya produk, yaitu sukrosa dengan komposisi air dan sukrosa juga 50% atau 1:1. Yang dilakukan pertama adalah memberi label untuk aliran masuk dan aliran keluar. Misalkan aliran sukrosa basah sebagai aliran 1, kemudian air murni sebagai aliran 2, dan air dan sukrosa sebagai aliran 3. Oke, kita misalkan kalau dalam mengerjakan soal seperti ini, saya mau mengingatkan kembali adik-adik sekalian, pakai untuk mempermudah dalam perhitungan. Kita misalkan laju alir di aliran 1 sebagai F1, dan komposisi untuk air di aliran 1 nanti XW, saya lupa menambahkan di sini ya, harusnya sebenarnya XW1. Oke, ini kurang bagus. Oke, coba ya. XW1. Oke, untuk menunjukkan komposisi dari air pada aliran pertama. Kemudian komposisi dari sukrosa di aliran pertama 97%. Selanjutnya, aliran 2, dengan demikian laju alir massanya menjadi F2 dengan XW2 100%. Oke. XW2 100%. Kemudian tadi diketahui bahwa keluaran mengandung 100 kg per hari produk. Maka F3 sama dengan 100 kg per hari dengan XW3 dan XS3 50%. Notice ada perbedaan antara komposisi air dan sukrosa di aliran umpan dan di aliran keluaran. Nah, yang dilakukan berikutnya adalah untuk mengecek apakah semua informasi yang dibutuhkan di soal sudah mencukupi dengan melakukan analisa derajat kebebasan. Kembali kita
input semua data yang tadi kita sudah beri pemisalannya di soal, kemudian sudah kita beri tanda laju alirnya. Maka ada berapa total variabel? Total variabel adalah jumlah komponen yang terdapat di setiap aliran. Karena aliran 1 punya 2 komponen, maka ada 2 variabel di aliran 1, 1 variabel di aliran 2 karena hanya air murni, dan 2 variabel di aliran 3. Maka kita punya total 5 variabel soal. Dengan 5 variabel soal, apakah informasi sudah mencukupi? Oke, coba cek informasi soal. Informasi laju alir ada disampaikan di aliran 3, yaitu laju alir keluaran 100 kg per hari. Lanjut, informasi TSL atau neraca massa komponen yang tidak terhubung secara linear. Ada 2 komponen yang nanti akan kita konstruksi persamaan neraca massa komponennya, yaitu air W, XW untuk variabel simbolnya, dan S untuk sukrosa. Dan informasi komposisi ada 2. Kenapa 2? Karena kita punya informasi komposisi di aliran 1 dan di aliran 3. Tapi perlu adik-adik ingat, walaupun nanti di sini informasinya ada, misal XW, XS, ada 2 informasi, ada 2 komposisi, tapi kita hanya menghitung 1 sebagai informasi. Kenapa demikian? Karena pada akhirnya soal satu lagi dapat dicari. Misalkan kalau hanya ada informasi sukrosa 97%, kita sudah tahu bahwa komposisinya hanya ada sukrosa dan air. Dengan demikian komposisi air pasti 100% dikurang 97%. Demikian juga di sampingnya, oke? Karena kalau ada 2 komponen, yang diinput dalam ADK hanya 1 informasi komposisi. Kalau misalnya ada 3 komponen dan sudah diberitahukan kedua komposisi, yang dihitung hanya 2 di analisa derajat kebebasan. Dengan demikian, total informasinya ada soal ada 5. Kalau ada 5 variabel dan 5 informasi soal, maka soalnya nilai derajat kebebasannya sama dengan 0 atau well specified. Lanjut ke perhitungan neraca massa. Oke, saya tunjukkan kembali diagram alir bloknya, diagram atau block flow diagram alir blok. Pertama kita state apa persamaan neraca massa totalnya. Neraca massa total secara umum adalah massa yang masuk sama dengan massa yang keluar. Ada berapa aliran masuk? Ada aliran 1 dan aliran 2. Maka aliran masuk F1 tambah F2 sama dengan 1 aliran keluar yaitu F3. Oke. Yang diketahui adalah F3 sama dengan 100. Jika kita substitusi ke persamaan neraca massa total menjadi F1 tambah F2 sama dengan 100 kg per hari. Lanjut. Nah, setelah mengkonstruksi persamaan neraca massa total, kita masuk ke persamaan neraca massa komponen. Untuk neraca massa komponen sukrosa, oke, ada di aliran mana sajakah sukrosa terkandung? Kalau kita cek, hanya di aliran 1 dan di aliran 3, karena di aliran 2 air murni. Oke, berarti tidak ada sukrosa di dalamnya. Dengan demikian, sukrosa yang terdapat di aliran 1 tambah sukrosa yang terdapat di aliran 2 akan sama dengan sukrosa yang terdapat di aliran 3. Aliran 1 atau aliran 1 kali komposisi sukrosa di aliran 1 atau fraksi massa sukrosa di aliran 1 tambah massa F2, laju alir massa di aliran 2 dikalikan dengan fraksi massa sukrosa di aliran 2 sama dengan berapa sukrosa yang keluar atau laju alir massa total di aliran 3 dikalikan dengan fraksi massa sukrosa di aliran 3. Oke. Dengan demikian kita masukkan X1S sama dengan 0,97. 0,97 F1 tambah karena X2S sama dengan 0 atau fraksi sukrosa di aliran 2 sama dengan 0, kita peroleh bahwa F2S sama dengan 0. Sementara itu untuk F3S, langsung saja kita input semua angka yang dimiliki. Itu bahwa laju alirnya 3 di aliran 3 100 kg per hari dan fraksi
sukrosa di aliran 3 50%. Maka 0,97 F1 sama dengan 50 kg per hari. Dengan demikian, kita peroleh bahwa 0,97 F1 sama dengan 50 kg per hari, maka F1 sama dengan 51,55 kg per hari. Itu adalah persamaan 2, sedangkan persamaan 1 adalah persamaan neraca massa total. Kalau kita mensubstitusi persamaan 2 ke persamaan 1, kita peroleh bahwa 51,55 kg per hari atau laju alir sukrosa basah ditambah dengan laju alir air murni akan massa totalnya 100 kg per hari. Maka berapakah massa air murni? Tinggal kita peroleh dengan mengurangkan di sisi yang satu lagi menjadi 48,45 kg per hari. Semua informasi ini kita input ke dalam diagram alir blok. Dengan demikian kita peroleh pertama, laju alir di aliran 1 51,55 kg per hari dengan komposisi air 3%, sukrosa 97%. Ini adalah laju alir umpan sukrosa basah. Selanjutnya, laju alir untuk umpan air murni adalah 48,45 kg per hari. Dengan demikian, ini yang dibutuhkan untuk dapat menghasilkan 100 kg sukrosa simple syrup yang terdiri atas air dan sukrosa perbandingan 1:1. Oke, lanjut ke latihan soal week 2 nomor 5. Soalnya sebagai berikut. Jika diketahui bahwa terdapat suatu aseton dan air campurannya yang mengandung konsentrasi aseton 10% mol, dan ini akan memasuki suatu flash drum, sehingga akan terbagi menjadi dua aliran, yaitu uap dan cair. Oke, dari sini kita sudah bisa bayangkan ya, suatu blok yang akan ada satu input, namun akan ada dua output. Nah, diketahui bahwa konsentrasi aseton pada fase cair adalah 0,05. Oke, sekarang kita keep dulu apa yang dimaksud dengan apa yang dimaknai sebagai konsentrasi aseton ini. Kemudian diketahui bahwa K aseton adalah 12,76. Untuk saat ini kita belum tahu apa itu K. Lengkapilah laju alir dan komposisi yang belum diketahui jika diketahui bahwa umpan, kita punya informasi laju alir umpan, sebesar 100 mol per jam. Adapun yang dimaksud dengan K, konstanta itu K, merupakan konsentrasi komponen pada fase uap dibagi dengan konsentrasi komponen pada fase cair. Maka untuk aseton, komponen aseton, konsentrasinya pada fase uap dibagi konsentrasinya pada fase cair sama dengan 12,76. Oke, seperti soal sebelumnya, yang kita kerjakan pertama adalah membuat diagram alir. Oke, dengan informasi soal sebagai berikut. Maka misalkan ada suatu blok unit yang dinamakan flash drum dengan input berupa larutan aseton air. Oke, satu input yang kemudian mengandung 10% aseton dan 90% air. Selanjutnya, setelah melalui flash drum, akan terbagi menjadi dua aliran, yaitu aliran uap dan aliran cair. Oke, yang dimana masing-masing akan mengandung aseton dan air dengan komposisi yang belum kita ketahui. Diketahui bahwa konsentrasi aseton pada fase cair adalah sebesar 0,05. Kita konversi ke informasi fraksi, maka fraksi mol aseton pada komponen cair, aliran cair adalah 5%. Dengan demikian, airnya ada sebanyak 100% dikurang 5% menjadi 95%. Kalau tidak ada diinformasikan komposisi aseton dan air di aliran uap, namun dengan informasi soal kita asumsikan bahwa terdapat juga air di aliran uap. Oke, karena tidak 100% air itu seluruhnya teralirkan ke cair. Selanjutnya ada informasi bahwa
laju alir umpan 100 mol per jam. Maka kita ketahui umpan dengan laju alir 100 mol per jam yang mengandung 10% aseton dan 90% air memasuki flash drum. Kemudian ada informasi K aseton sama dengan 12,76. K merupakan konsentrasi aseton pada fasa uap dibagi dengan konsentrasi aseton pada fasa cair. Ini semua informasi yang terkandung di soal. Oke, yang selanjutnya dilakukan adalah memberi label pada tiap aliran. Kita misalkan aliran masuk nomor 1, aliran uap nomor 2, aliran cair nomor 3. Oke, kemudian dengan demikian N1 atau laju alir molar umpan 100 mol per jam dengan fraksi aseton di aliran 1 10% dan fraksi air di aliran 1 90%. Kemudian untuk laju alir mol di aliran 3 tidak diketahui dan fraksi aseton 5% di aliran 3. Jadi subskripnya ini mengindikasikan A komponennya, 3 nomor alirannya. Selanjutnya uap N2 dan fraksi aseton di aliran 2 dan fraksi air di aliran 2 yang belum diketahui. Kemudian tadi informasi K yang merupakan konsentrasi aseton pada fasa uap dan konsentrasi aseton pada fasa cair, ini kita konversi definisi ini ke dalam persamaan matematis berdasarkan pemisalan yang kita bikin di soal. Maka konsentrasi fasa aseton di fasa uap disimbolkan oleh fraksinya ini, yaitu XA2. Dan konsentrasi aseton pada fasa cair XA3. Dengan demikian, XA2 per XA3 sama dengan 12,76. Sekarang kita ngecek apakah informasi yang ada sudah mencukupi untuk kita menyelesaikan soal ini, untuk mencari tahu komposisi dan laju alir di tiap aliran melalui analisa derajat kebebasan. Dengan demikian berapa jumlah variabel? Ada 2 di aliran 1, 2 di aliran 2, dan juga 2 di aliran 3. Totalnya ada 6 variabel. Lanjut ke informasi soal. Informasi laju alir ada di aliran 1, yaitu 100 mol per jam, laju alir umpan. Kemudian informasi komposisi, ini komposisi. Oke, ini komposisi. Oke, ada 1 di aliran 1, yaitu di sini untuk informasi asetonnya, dan ada 1 lagi di aliran 3. Totalnya ada 2 informasi komposisi. Kemudian TTSL-nya ada 2, atau neraca massa komponen yang nanti kita konstruksi berdasarkan informasi soal, yaitu untuk aseton dan air. Kemudian hubungan pendukung ada 1, yang manakah itu? Dari K. Oke? Tadi perbandingan antara fraksi aseton di fasa uap dan fasa cair. Total informasinya berarti ada 1 dari laju alir, 2 dari komposisi, 2 dari aseton, dan 1 dari hubungan pendukung. Totalnya ada 6. Dan variabel kita ada 6, maka 6 kurang 6 sama dengan 0. Jika derajat kebebasannya, degree of freedom-nya sama dengan 0, maka well specified. Artinya soal dapat diselesaikan. Selanjutnya ke perhitungan neraca massa. Yang pertama adalah mengkonstruksi persamaan neraca massa total. Kembali ke konsep yang masuk sama dengan yang keluar. Kembali lagi ini berlaku untuk sistem yang tidak bereaksi. Laju alir molarnya itu sama, yang masuk dan yang keluar. Maka N1 sama dengan N2 tambah N3. Dan diketahui adalah N1 sama dengan 100 mol per jam. Ini sama dengan N2 plus N3. Atau fraksi mol, laju alir mol di aliran uap dan di aliran cair. Selanjutnya neraca massa komponen kita konstruksi baik untuk aseton dan untuk air. Oke, pertama untuk aseton. Maka berapa aseton yang masuk sama dengan berapa aseton yang keluar di aliran 2 dan di aliran 3. Na1 sama dengan Na2 tambah Na3.
di mana Na1 sama dengan fraksi aseton di aliran 1 dikalikan dengan laju alir di aliran 1, atau 10% kali 100 mol per jam sama dengan laju alir mol di aliran 2 kali fraksi mol aseton di aliran 2 ditambahkan dengan 5% atau fraksi mol aseton di aliran 3 dikalikan dengan laju alir mol di aliran 3. Dengan demikian, neraca massa komponen aseton adalah sebagai berikut. Na1 sama dengan Na2 tambah Na3. Kalau di substitusi informasi soal, 10% dari 100 mol per jam sama dengan laju alir di aliran 2 dikalikan dengan fraksi mol aseton di aliran 2 tambah dengan 5% N3. Oke, sebagai berikut maka. Nah, tadi ada hubungan pendukung yaitu K sama dengan 12,76, di mana K sudah kita definisikan secara matematis sebagai XA2 per XA3. Oke. Yang diketahui adalah fraksi mol aseton di aliran 3, maka langsung kita substitusi K sama dengan XA2 per 0,05 sama dengan 12,76. Maka XA2 kita peroleh sama dengan 0,638. Nah, 10 sama dengan, kita substitusi nilai XA2 ke persamaan berikut. Oke. Maka 10 sama dengan 0,638 N2 ditambah 0,05 N3. Kemudian tadi dari persamaan neraca massa total, kita peroleh 100 sama dengan N2 tambah N3. Sekarang lakukan berikutnya adalah eliminasi kedua persamaan berikut. Kalau kedua ruas kita kalikan 0,05, kita peroleh 5 sama dengan 0,05 N2 tambah 0,05 N3. Eliminasi dapat dilangsungkan antara persamaan 1 dan 2. Ini persamaan 1 dan ini persamaan 2. Kita peroleh sebagai berikut. Maka Maka 5 sama dengan 0,588 N2, N2 sama dengan 8,5 mol per jam, dan N3 sama dengan 100 kurang N2, yaitu 91,5 mol per jam. Kemudian substitusi kembali ke neraca massa komponen aseton, kita peroleh fraksi dan laju alir yang sudah diketahui untuk N2 dan N3. Maka berapakah fraksi mol di aseton aliran 2? Yaitu 63,8%. Dan dengan demikian berapakah fraksi air di aliran 2? 36,2%. Semua informasi ini kita input dalam informasi tadi yang tidak diketahui di dalam diagram alir blok. Maka kita peroleh laju aliran cair 91,5 mol per jam dengan komposisi air dan aseton 5% aseton, 95% air. Dan laju alir di aliran uap, di fasa uap adalah 8,5 mol per jam dengan fraksi air dan aseton sebagai berikut. Jadi soalnya sudah solve dan berikut. Jadi nanti untuk pengerjaan soal sampai pada apakah semua aliran sudah terdapat informasi yang dibutuhkan, sudah mengandung informasi laju alir dan informasi komposisi.